Ritual kawin pesugihan, rayuan cinta Nyi Bloro. Kehidupan manusia memang tidak dapat diterka. Tidak selamanya semua berjalan dengan mulus. Kadang kita melalui jalan yang berliku, kadang berada di puncak, kadang harus terpuruk sampai di titik terendah dalam kehidupan. Dan kisah ini terjadi kepada Ridwan. Kala itu kehidupan Ridwan benar-benar menderita. Di usia anaknya yang masih baru beberapa bulan, Ridwan harus dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Saat itu Ridwan masih menyewa rumah petakan yang berada di daerah Jakarta Timur. Dia harus mendapatkan ujian kehidupan yang membuat hatinya tersayat dan nyaris putus asa. Di saat Ridwan yang hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, istrinya yang bernama Ratna jatuh sakit. Ridwan yang tidak memiliki biaya untuk membawa istrinya ke rumah sakit, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan harapan untuk meminta bantuan dari orang tuanya. Sebenarnya Ridwan tidak memiliki uang, bahkan sekedar untuk membeli tiket kereta dirinya tidak mampu. Dengan tekad yang bulat, Ridwan coba menyelinap di dalam gerbong kereta yang penuh. Dirinya terus menghindari petugas kereta yang meminta tiket penumpang. Hingga akhirnya dirinya sampai di stasiun Lempuyangan, daerah istimewa Yogyakarta. Ridwan terus berjalan menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai di rumah orang tuanya. Hingga akhirnya dia pun tiba di sana. Dengan segenap harapan, dia menceritakan semua permasalahannya. Namun melihat kondisi kedua orang tuanya yang tua renta, membuat Ridwan tidak tega untuk mempersulit mereka. Ridwan kembali pergi untuk menenangkan pikiran. Dengan menggunakan motor milik orang tuanya, Ridwan menuju Karangbolong di pantai Parangtritis. Dirinya ingin mengadu kepada Tuhan atas setiap cobaan yang dia alami. Bahkan di tengah perjalanan, Ridwan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun lagi-lagi, Ridwan teringat dengan istrinya yang saat itu sedang membutuhkan dirinya. Akhirnya Ridwan memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke pantai Karangbolong. Malam itu, sesampainya di pantai Karangbolong, hati Ridwan yang awalnya terasa sesak karena harus memikirkan masalah seorang diri, tiba-tiba saja menjadi ringan. Ternyata melihat lautan yang membentang sepanjang mata memandang menjadi obat penghilang rasa sesak di hati Ridwan. Ya Allah, pemilik alam dan penguasa semesta, bisik Ridwan dalam hatinya seraya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ridwan pun membaringkan tubuhnya di atas sepeda motor yang ia gunakan. Lelah di tubuh dan juga pikirannya membuat Ridwan merasakan rasa kantuk yang teramat sangat hingga dirinya larut dalam mimpi. Ketenangan Ridwan mulai terusik ketika indera pendengarannya mendengar suara gamelan yang begitu mendayu. Sangat merdu, ucap Ridwan dalam hati seraya mencari sumber suara. Perlahan pandangan mata Ridwan mulai menangkap kabut putih di lautan lepas yang perlahan bergerak ke arah pantai tempat Ridwan berada. Dan ketika jarak Ridwan dengan kabut putih tersebut semakin dekat, perlahan-lahan muncullah seorang wanita cantik yang mengenakan kebaya hijau dengan mahkota di atas kepalanya. Wanita anggun dengan rambut panjang yang berdiri mengambang di atas air laut. Wanita itu tersenyum ke arah Ridwan yang kebingungan dengan penampakan sosok yang mungkin saja itu adalah ratu penguasa pantai selatan. Sosok itu semakin mendekat hingga hanya berjarak beberapa meter dari Ridwan. Dengan lembut dia berkata, "Kakang, jangan kau pikirkan masalahmu. Sekarang sentuh aku, maka aku akan membantumu," ujar wanita cantik yang kini sudah ada di hadapan Ridwan. Dengan lembut Ridwan menuruti perintah sosok tersebut hingga akhirnya kabut yang awalnya menyelimuti Ridwan kini mulai memudar. Nampak dirinya terbaring di atas pasir pantai dengan sesekali dihempas deburan ombak. Ridwan kembali memakai pakaiannya dan coba mencerna apa yang baru saja terjadi. Siapa wanita cantik berpenampilan layaknya ratu itu? Dan mengapa Ridwan melakukan hal itu bersamanya? Di dalam gejolak batin, Ridwan melihat suasana di sekitar yang nampak sudah terlihat pagi. Mungkin jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Karena merasa sudah banyak menghabiskan waktu untuk menenangkan diri,
Ridwan memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya dan akan segera mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Kala itu dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya, Ridwan bergegas untuk kembali pulang. Namun di tengah perjalanan pulang, Ridwan kembali menemukan hal ganjil yang membuatnya tidak habis pikir hingga saat ini. Ketika ia melintas di lajur kiri sepeda motor, di jalan Ridwan melihat ada uang ratusan ribu yang berhamburan. Di saat itu, Ridwan hanya melewati begitu saja uang yang berterbangan di jalan raya. Namun karena merasa penasaran, Ridwan pun akhirnya memutar balik kendaraannya. Dan ia pun kembali ke tempat uang pecahan 100 ribu yang masih berterbangan. Di saat yang bersamaan, ada rombongan muda-mudi yang mungkin sedang touring ikut berhenti di dekat Ridwan. Tapi aneh, tidak ada satupun dari para pemotor itu yang melihat uang sebanyak itu ada di jalan. Sejenak Ridwan berpikir, kalaupun uang ini untuk mencari tumbal, aku siap mati demi keluargaku, bisik Ridwan dalam hatinya sambil ia mulai mengambil uang itu. Di saat Ridwan mulai mengambil uang yang berserakan itu, anehnya tidak ada satupun orang yang melihat Ridwan. Orang-orang hanya berjalan dan terlihat acuh tak acuh, seolah mereka tidak melihat uang yang berserakan yang sedang diambil oleh Ridwan. Tidak ada satu lembar uang yang tersisa kala itu. Seluruh uang yang ada di jalan itu berhasil dikumpulkan oleh Ridwan, yang memang sedang sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil mengumpulkan dan lalu menghitung jumlah uang itu, Ridwan kembali terdiam. Mengapa uang sebanyak 30 juta ini bisa berada di jalan? Ridwan kembali menaiki motornya hingga akhirnya dia singgah di sebuah surau kecil di pinggir jalan. Ridwan yang termenung dikagetkan suara seseorang, seorang laki-laki tua memakai sorban putih, layaknya seorang kiai. Ridwan pun langsung menceritakan tentang apa saja yang sudah dialaminya, termasuk kejadian aneh dengan uang yang baru saja dia temukan. Insya Allah, uang itu sudah menjadi rezeki sampean. Gunakan uang itu sebaik-baiknya. Dan yang terpenting adalah sumbangkan sebagian untuk masjid, ujar kiai itu menjelaskan. Setelah memanjatkan doa dan melihat tidak adanya bahaya pada uang-uang tersebut, Ridwan lalu memberikan uang sebanyak 15 juta kepada kiai tersebut. Dan 5 juta dijadikan pecahan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan ketika Ridwan kembali ke rumah. Dan 10 juta dia bawa untuk bekal di rumah. Bagi Ridwan, uang ini sudah lebih dari cukup untuk biaya berobat dan menyambung hidupnya selama beberapa hari. Setelah berpamitan kepada kiai itu, Ridwan pun segera melakukan apa yang diminta oleh Pak Kiai. Singkat cerita, setelah Ridwan berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk kembali ke Jakarta dan membawa istrinya ke rumah sakit, istri Ridwan akhirnya dapat dibawa ke rumah sakit dan syukurnya kondisi kesehatan istrinya perlahan kembali pulih setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Namun ketika Ridwan kembali ke rumah bersama dengan anak dan istrinya, Ridwan dikejutkan dengan semua barang-barang miliknya ini sudah berada di luar rumah kontrakan. Untungnya, sisa uang yang dia bawa masih cukup untuk membayar semua hutang kepada pemilik rumah. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan pun mulai berputar. Dirinya dibantu dengan istrinya yang ikut berjualan, membuat perekonomian keluarga Ridwan mulai membaik. Namun 3 bulan setelah Ridwan berhubungan dengan sosok wanita cantik mengenakan kebaya hijau, Ridwan kembali mendengar suara gamelan yang waktu itu menjadi pertanda datangnya sosok wanita penguasa lautan itu. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, Ridwan terbangun dari tidurnya karena merasakan udara di dalam rumahnya sangat panas. Ia pun mulai mendengar alunan suara gamelan. Beberapa menit kemudian, Ridwan yang merasa penasaran dengan apa yang didengarnya itu, mulai mencari sumber suara tersebut keluar rumahnya. Akan tetapi, ketika Ridwan berada di depan teras rumahnya, suara gamelan itu perlahan menghilang. Dan suara tersebut kembali lagi terdengar ketika Ridwan sudah berada di dalam rumahnya. Ridwan pun terduduk termenung di ruang depan rumahnya, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika pikiran Ridwan jauh melayang,
Rasa kantuk yang tak tertahankan pun kembali datang. Di tengah suara gamelan yang masih terdengar sangat jelas olehnya. Dan seketika itu juga Ridwan pun kembali tertidur lelap di ruang depan rumah kontrakannya. Di dalam tidurnya, Ridwan bermimpi ia seperti kembali lagi berada di pantai Karangbolong dengan mengenakan pakaian yang sama seperti yang dikenakannya sewaktu ia datang 3 bulan yang lalu. Ridwan melihat kabut tebal yang menutupi lautan. Lalu perlahan muncul sosok wanita anggun berambut panjang, namun kini tidak menggunakan mahkota di kepalanya. Wanita itu muncul dengan senyuman manis di wajahnya, seraya berkata, "Suamiku, aku datang sebagai istrimu, bukan sebagai ratu penguasa lautan. Sebentar lagi hidupmu akan berubah, jadi siapkan satu kamar khusus untukku di rumahmu, agar kamu dapat menyentuhku lagi," ucap wanita cantik itu. Dan seketika itu pula Ridwan terbangun dari mimpinya. Malam itu Ridwan memutuskan untuk tidak tidur. Dirinya masih memikirkan maksud perkataan wanita cantik itu. Selepas azan subuh berkumandang, tanpa pikir panjang, Ridwan langsung mandi dan bergegas menjalankan kewajibannya untuk sholat subuh. Kala itu beberapa hari berlalu dari mimpi serta kejadian yang sangat janggal itu. Ridwan mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan keuangan. Tentu hal ini membuat istri dan anaknya bahagia, karena Ridwan akan memiliki penghasilan tetap dari tempat kerjanya. Kehidupan baru Ridwan membuatnya semakin mapan, apalagi dalam hal ekonomi. Dalam waktu singkat, Ridwan sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bahkan dengan kerja kerasnya, Ridwan berhasil mendapatkan jabatan tinggi di dalam perusahaan, hingga dirinya mendapatkan rumah dinas. Awalnya sang istri bingung mengapa perusahaan mau memberikan jabatan kepada suaminya yang hanya lulusan SMA. Di sini Ridwan hanya menggelengkan kepala karena dia sendiri bingung dengan kejadian itu. Namun semuanya mereka syukuri sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menabung hingga dapat mendirikan usaha dalam distribusi sembako. Sampai akhirnya 3 bulan selanjutnya, Ridwan tiba-tiba saja jatuh sakit. Hingga di malam ketiga, rasa sakit itu begitu hebat dirasakan Ridwan. Di malam itu Ridwan kembali bermimpi. Dirinya ditemui sosok wanita cantik yang ada di pantai Karangbolong. Wanita itu kembali mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, bahwa dia akan terus membantu Ridwan untuk membuatnya kaya raya. Namun sosok wanita cantik yang kini hadir di dalam mimpi Ridwan terlihat hanya menggunakan sehelai kain putih tanpa atribut kerajaan yang selama ini dia kenakan. Sosok itu terus mendekati Ridwan seraya berkata, "Apakah Kakang tidak merindukan aku? Mengapa Kakang tidak menyiapkan kamar yang aku minta?" Sosok wanita cantik itu seakan ingin meyakinkan Ridwan bahwa dia adalah istrinya juga. Dengan segenap jiwa, sosok wanita itu terus mendekati Ridwan yang nampak hanya bisa diam. Pergulatan cinta beda alam itu pun terjadi, hingga akhirnya azan subuh terdengar. Ridwan yang terbangun kini merasakan tubuhnya kembali segar, seperti lupa bahwa selama 3 hari dirinya menahan rasa sakit. Bulan demi bulan berlanjut hingga perusahaan yang didirikan Ridwan dan istrinya mendapat keuntungan besar. Dirinya dipercaya menjadi salah satu agen yang akan mendistribusikan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Bahkan dalam sehari Ridwan mendapatkan untung sebanyak 20 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar bagi dirinya yang baru saja menikmati kekayaan. Ternyata apa yang dikatakan wanita cantik itu benar terjadi. Hanya dalam waktu 1 tahun, Ridwan menjadi saudagar kaya raya, jabatan tinggi dengan aset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Ini membuat Ridwan terlena. Perlahan, dirinya mulai meninggalkan sholat yang selama ini dia laksanakan. Harta dunia membuat Ridwan meninggalkan kewajibannya. Hingga suatu malam, Ridwan yang sedang terduduk menghitung uang di atas meja kerjanya dikagetkan dengan kemunculan sosok wanita cantik yang selama ini menjadi istri keduanya. Kehadirannya tidak seperti biasa. Sosok itu datang dengan raut wajah penuh amarah. Bahkan kini dia hadir mengenakan semua atribut kerajaan, seperti pertama kali Ridwan menemuinya di pantai Karangbolong. Sosok wanita cantik itu datang tidak sendiri. Dirinya membawa seorang bayi, namun memiliki tubuh seperti ular. Anehnya, bayi itu dapat mendekati Ridwan,
menundukkan kepalanya sambil melilit Ridwan dengan tubuh ularnya. Ridwan hanya bisa diam, berdiri memandangi sosok wanita cantik dan juga putranya. Ular kecil itu terus mengelus kepalanya ke tubuh Ridwan, seolah dirinya sedang meminta sesuatu. "Kakang, putramu inilah yang selama ini membantu usahamu hingga dapat sukses seperti sekarang. Namun sekarang dia membutuhkan makanan untuk dapat terus membantumu," ujar wanita cantik itu kepada Ridwan. Setelah mengatakan hal itu, sosok wanita cantik bersama dengan ular kecil itu pun perlahan menghilang dari pandangan mata Ridwan. Ridwan hanya termenung memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia tidak menyangka bahwa apa yang selama ini dia anggap sebagai mimpi kini dapat mewujudkan diri di hadapannya, bahkan dapat menyentuhnya. Kejadian aneh pun kembali terjadi beberapa hari setelah pertemuan malam itu. Ada kejadian janggal yang membuat Ridwan kembali merasa heran. Ridwan yang sedang bekerja dan sedang berada di kantornya tiba-tiba saja dihampiri seorang lelaki tua mengenakan pakaian serba hitam. Ridwan seperti mengenali sosok pria tersebut, tapi ia lupa di mana dia bertemu dengannya. Lelaki tua berkumis tebal itu mengatakan jika saat ini anak sematawayang dari Ridwan sedang dalam kondisi kurang sehat. Tapi anehnya, ketika selesai mengatakan hal itu, beberapa detik kemudian sosok lelaki misterius itu pun menghilang dari hadapan Ridwan. Karena Ridwan merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya, Ridwan pun kala itu langsung pulang dari tempat kerjanya. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Ridwan mendapati anak sematawayangnya dalam kondisi demam tinggi. Dan saat itu juga Ridwan pun bergegas membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada malam harinya, Ridwan yang sedang menunggu anaknya di ruang rawat inap kembali bermimpi didatangi ular yang pernah ditemuinya bersama Nyai. Namun ular itu kini berukuran besar dan terlihat sangat marah. Ular itu beberapa kali mendesis sambil menatap tajam seolah ingin melumat tubuh Ridwan. Hingga muncullah sosok wanita cantik berambut panjang yang masih mengenakan kebaya hijau. Sosok wanita cantik itu menatap tajam ke arah Ridwan sambil memberikan isyarat kepada ular yang ada di hadapan Ridwan. Ular itu menganggukkan kepalanya lalu perlahan menghilang diikuti suara gamelan. Suara gamelan yang kini terasa berbeda. Suara gamelan tersebut membuat Ridwan merasa ketakutan tanpa sebab. Karena semakin lama, suara gamelan yang didengar oleh Ridwan semakin keras, seolah-olah berada di dekatnya. Ridwan yang semakin ketakutan akhirnya memilih menutup telinganya dengan kedua tangannya. "Apakah kau tidak memahami apa yang sedang terjadi pada kehidupanmu ini, wahai manusia?" ucap wanita bermahkota. "Saya tidak mengerti sama sekali apa yang sampean maksud," balas Ridwan dengan tegas. "Apa uang yang kau dapat dengan mudah itu bagian dari nasibmu saja, wahai manusia? Lalu, apakah kau lupa di saat kau terpuruk dan kau menemukan banyak sekali uang?" ujar sosok wanita cantik yang kini terlihat sangat marah mendengar jawaban yang diucapkan oleh Ridwan. Ridwan pun berpikir sejenak tentang masa lalunya. Saat itu, memang di dalam hatinya sempat terbesit untuk berniat mencari pesugihan agar bisa mendapatkan uang besar secara instan, yang mana akan digunakannya untuk biaya pengobatan istrinya di rumah sakit. Tapi saya tidak pernah meminta langsung kepada sampean, jadi saya benar-benar tidak mengerti apa yang sampean maksud, balas Ridwan yang memang tidak mengerti akan mimpi-mimpinya yang selama ini dialaminya. Setelah itu Ridwan terbangun dari tidurnya dan mendapati tubuh istrinya menggigil kedinginan dengan suhu tubuh yang tinggi. Ridwan berucap jika dia tidak menginginkan keluarganya terkena masalah, apalagi menjadi tumbal karena imbas dari perbuatannya. Kini kehidupan Ridwan tak seindah yang dia bayangkan. Hidup bergelimang harta, namun dipenuhi teror yang akan merenggut nyawa keluarganya. Mimpi demi mimpi akan kematian terus datang setiap malam, mendaki janji yang tidak pernah diucapkan sama sekali oleh Ridwan. Ridwan yang mulai muak akhirnya memutuskan untuk kembali ke Karangbolong. Dia bertekad untuk menghadapi ini seorang diri. Namun sebelumnya, Ridwan menyempatkan diri berkunjung ke surau kecil, tempat dia bertemu dengan sosok kiai yang dulu pernah membantunya. Perjalanan menjemput ajal ini terasa begitu panjang, hingga jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Ketika Ridwan tiba di sana, hanya ada bangunan tua tak berpenghuni. Astaga!
Ridwan teringat dengan sosok kakek tua berpakaian hitam yang ternyata adalah sosok kiai yang dulu. Jadi selama ini yang dia temui bukanlah kiai, melainkan bangsa jin yang ingin menjerumuskannya. Belum juga Ridwan keluar dari bangunan tua itu, nampak Nyi Blorong bersama ular besar sedang duduk menatap tajam ke arah dirinya. Ular besar itu seolah meminta sesuatu kepada Ridwan. "Ini kesempatan terakhirmu, Kakang," ujar Nyi Blorong. Ridwan hanya diam, berserah diri kepada Sang Pencipta. Dirinya tak gentar sedikit pun, meski dia tahu apa yang telah dia lakukan itu salah. "Apakah kau sudah mendapat pilihanmu?" tanya sosok wanita cantik yang diyakini sebagai Nyi Blorong itu. Ridwan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan hal itu membuat Nyi Blorong mulai terlihat murka dengan wajahnya yang merah. "Mana yang akan kau pilih, Kakang? Hidup menikmati semua harta ini, asalkan kau mau memberikan istrimu, atau kembali hidup dalam penderitaan dan kemiskinan seperti dulu?" tanya Nyi Blorong seraya tersenyum kepada Ridwan. Ridwan sempat terdiam, lalu dengan tegas menjawab, "Hidup dalam kemiskinan bersama dengan anak dan istriku." Setelah mendengar jawaban dari Ridwan, ular besar dan sosok Nyi Blorong yang ada di hadapan Ridwan langsung lenyap dan pergi meninggalkan Ridwan seorang diri. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan Ridwan tidak lagi semulus seperti biasanya. Mulai banyak kendala-kendala yang ditemuinya dalam bekerja, hingga pada akhirnya masalah besar pun datang menghampiri Ridwan. Kebakaran hebat membakar gudang milik Ridwan. Orang kepercayaan juga membawa kabur uang perusahaan, uang miliaran rupiah yang ia dapat selama 2 tahun bekerja dan usaha. Nyatanya tak sanggup memberikan ketenangan dalam hidup Ridwan, hingga akhirnya hanya menyisakan Ridwan, anak dan istrinya. Semua sirna termakan masalah yang datang bertubi-tubi, karena seluruh asetnya harus dijual untuk biaya pengobatan anak dan istrinya. Meski begitu, Ridwan ikhlas hidup sederhana. Sampai akhirnya Ridwan kembali bermimpi. Sosok lelaki tua berpakaian hitam itu kembali datang. Lelaki tua itu mengaku berasal dari pantai Karangbolong. Ia mengatakan sesuatu kepada Ridwan tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Kau tahu, kau ini adalah seorang manusia yang sangat beruntung, karena sangat jarang sekali ada manusia yang dapat bertemu dengan Nyi Blorong dan menikmati bantuannya secara cuma-cuma. Bukankah waktu itu kau mencari ketenangan di pantai, lalu terbesit dalam pikiranmu, jika kau harus mati, maka kau siap asalkan kau dapat menyelamatkan istrimu waktu itu. Dan Nyi Blorong mendengar bisikan hatimu dan memberikan bantuannya. Lalu kau lalai dan melupakan jasa dari Nyi Blorong," ucap sosok lelaki tua itu lagi. Saya sungguh tidak tahu, Mbah. Saya juga tidak mengerti dengan apa yang saya temui dan apa yang saya dapatkan waktu itu," jawab Ridwan penuh sesal. "Aku sudah berkali-kali menemuimu dan memperingatkanmu. Sekarang terimalah nasibmu. Kau akan mengalami kehidupan yang sengsara, serba kekurangan, karena Nyi Blorong sudah sangat marah kepadamu," ucap lelaki tua itu sambil berlalu pergi dari pandangan mata Ridwan. Setelah mengalami mimpi yang menurut Ridwan sangat aneh, kehidupan Ridwan kembali berada di garis bawah. Ia hampir merasa putus asa, namun rasa cinta kepada anak dan istrinya jauh lebih besar dibandingkan semua kekayaan yang Nyi Blorong janjikan. Hingga cerita ini dibawakan, hidup Ridwan tidak jauh berbeda. Namun menurutnya, dia lebih menikmati hidupnya yang lebih terasa ringan karena ada keberkahan dalam setiap tetes keringatnya sendiri. Semoga apa yang sudah menimpa Ridwan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lebih bijaknya jika dalam kondisi terpuruk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ingatlah, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia, karena tipu daya jin setan sangatlah nyata dan tanpa dapat kita sangka-sangka. Dan semoga saja kehidupan Ridwan serta keluarga kecilnya akan segera membaik. Amin, amin ya robbal alamin.